Sebelum dimulainya pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kalian waktu SMP pernah belajar pola bilangan nggak? Pernah. Pola bilangan itu nantinya akan sebagai dasar, pengetahuan dasar untuk kalian belajar barisan aritmatika. Nah, langsung saja di sini kita lihat permasalahan di video. Barisan aritmatika itu ada yang tahu? Harus sabar, Bu. Sinyal Bu kayaknya. Tungguin aja. Allah berdoa pada para yang sabar. Halo semuanya, berkumpul sekarang saja secara perlahan. Di sini kita akan belajar tentang barisan aritmatika. Apa sih barisan aritmatika itu? Ada yang tahu? Mari kita bahas bersama-sama. Ada seorang anak yang bernama Ali. Dia sangat menyukai percocokkan. Di suatu hari, Ali mulai menanam pohon dan dirawatnya dengan baik. Setiap hari, Ali selalu menyirami dan memberi pupuk kepada tanamannya. Sehingga setiap minggu, Ali selalu mengamati tinggi perkembangan dari tanamannya. Pada minggu pertama, tanaman tersebut tumbuh dan memiliki tinggi 3 cm. Untuk minggu yang kedua, tanaman tersebut bertambah tinggi menjadi 8 cm. Karena tumbuh subur, pada minggu ketiga tanaman tersebut bertambah tinggi menjadi 13 cm. Nah, setelah melihat dari permasalahan yang ada di video, apa yang kalian ketahui dari video tersebut? Informasi apa yang kalian dapat? Jadi kita lihat ya, di awal kan tadi katanya tumbuh pada minggu pertama itu berapa? 3 cm. Bisa di sini tanaman. Ini tanaman ya, agak bisa ini tanaman. Tadi berapa senti? 3. Ini pada minggu pertama. Nah, sekarang yang pada minggu kedua itu berapa? 8. Ya, maaf ya. Dan ini yang terakhir minggu ketiga 13 cm. Nah, dari informasi ini kalian bisa amati apa yang terjadi pada pertumbuhan. Apakah ada sesuatu yang berubah? Ada. Apa? Tingginya.
seperti ini, berarti cara perhitungannya seperti apa? 8 dikurangi 3. Ya, itu berarti 5. Nah, kalau untuk yang minggu kedua, minggu ketiga itu berapa juga? 5. Berarti dapat disimpulkan bahwa ini itu adalah selisih kan tadi? Ya, selisih. Nah, itu tuh apa? Yang sudah kalian belajar di SMP? Beda. Betul. Nah, itu untuk mengulas saja pada materi pengulangan yang pernah kalian pelajari di SMP. Nah, sekarang kita lanjut ke di sebelumnya kan kita pernah melakukan tes kemampuan ya, tes kognitif. Nah, itu tuh untuk mengukur kemampuan kalian. Nah, karena waktu itu kalian sudah tes kemampuan dan ibu sudah mengelompokkan kalian sesuai dengan kemampuannya, kelompok-kelompok belajarnya seperti itu. Nah, di sini ada kelompok 1 itu ya, Padel. Gimana ya? Oci mana? Kelompok 5. Nah, di kelompok 1 itu ada Chani mana? Chani sama Indri, Siti dan Najmi. Dan kelompok 2 ada Alisa, Rosiana dan Reni. Kelompok 3 Resi, Fadlan dan Izni. Ya. Silakan kalian bisa duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Di sini. Dua di tengah. Ini itu sayurnya dari tadi apa dari sana? Dari sana. Tiga. Ya. Ya. Oke, sudah bergabung dengan anggota kelompok masing-masing. Apa sih? Oke. Sudah ya. Di sini langsung aja bagikan bahan ajar dan LKPD-nya. Boy, itu dulu. Ya, silakan. Nah, setelah kalian kan sudah mendapatkan bahan ajar dan LKPD-nya masing-masing ya. Di situ itu ada tujuan dan petunjuk penggunaan bahan ajar dan LKPD. Nah, yang pertama sekarang kita mengisi dulu bahan ajarnya untuk kalian menemukan konsep materi dari sana aritmatika ini. Jadi silakan untuk sama kelompok untuk berdiskusi mengisi bahan ajar terlebih dahulu. Dan jika ada yang kebingungan dalam mengisinya, kalian bisa bertanya kepada ibu ya. Iya, kepada teman-temannya. Kebingungan nggak? Beda gimana Ibu? Oh, mau apa? Ya.
kalau rumus barisan aritmetika itu gimana? Ini kan kalau misal tadi kan ada kotak misal ya. Jadi spidolnya bu. Nah, kotak ke-1, kotak ke-2 itu seperti yang tadi kan ini berarti pola apa bedanya itu berapa dari ini 1 ke 3 ke ini maaf ini 5 kotak ke-3 nah berarti kan dari sini didapat selisih pola beda dari setiap urutan kotak. Yang ini berarti kan 1, ini 3, ini 5. Selisih 1 ke 3 itu berarti 2. 3 ke 5 2. Berarti bedanya itu 2. Nah, ketika kita menentukan nah kan tadi sudah didapat bedanya itu 2. Berarti kita bisa simpan diketahui bedanya itu 2. Kalau suku pertamanya berapa? 1. Nah, tadi kan sudah didapat di bahan ajar. Kalau rumus barisan aritmetika itu seperti apa? Ketika mencari suku ke n berarti UN Nah, kalau kita substitusikan ketika ibu tanya ketika di pola pertama di baris pertama itu 1, di baris kedua itu 3, di baris ketiga itu 5, berarti di suku keempat itu ada berapa? Berarti n-nya itu 4. Langsung masukkan. Berarti a-nya 1 tambah n-nya 4. Kurangi 1 dikali b. Berarti 4 dikurangi 1 3. 6 berarti di nanti kotak ketiga di kotak keempat pada suku keempat itu ada 7 kotak gitu. Nah setelah itu langsung lanjut ke LKPD. Di sana kalian bisa mengisi soal. Di sana ada permasalahan, lalu kalian jawab pertanyaan-pertanyaannya dan nanti setiap kelompok ada yang mempresentasikan ke depan. Ibu presentasinya semua enggak? Oh, semua kelompok
Kelompok mana yang sudah? Sudah. Oke, langsung saja untuk kelompok yang pertama siapa yang mau maju duluan? Atau ditunjuk aja ya dari atau mengurut aja dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Silakan kelompok pertama yang akan maju ke depan siapa? Silakan Indri. Jadi di sini terdapat soal bahwa untuk baris yang ke-1 ini tuh jumlah pohonnya ada 5. Kemudian untuk baris kedua jumlah pohonnya itu ada 8 dan baris ketiga jumlah pohonnya ada 11. Terus kita tuh disuruh untuk mencari pada baris keempat dan seterusnya jumlah pohonnya itu ada berapa gitu. Nah kita tuh tadi mencari dulu bedanya antara baris ke-1 dan baris kedua dengan cara suku yang kedua dikurangi dengan suku yang pertama. Nah suku yang keduanya kan 8, suku yang pertama itu 5, berarti 8 dikurangi 5 adalah 3. Nah berarti selisihnya itu atau bedanya itu adalah 3. Nah berarti untuk mencari baris keempat, 5, 6 dan seterusnya itu bisa dengan menambahkan 3 seperti itu. Ya, jadi didapat Hasil diskusinya. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2, silakan perwakilannya untuk maju.
suka menabung selama beberapa hari. Nah, di hari pertama ia menabung 5.000 dan setiap hari jumlah uang yang ditabung bertambah sama besar. Nah, lalu yang diketahui lagi itu pada hari kelima yaitu 13.000 karena kita yang diketahui cuma U1 atau juga biasanya disebut dengan A dan U5, maka kita langsung masukkan aja ke rumus aritmetikanya. Sini ada U5 sama dengan A ditambah 5 kurangi 1 dikali B. Oh iya, ini tuh karena belum diketahui bedanya. Nah, tadi U5 udah diketahui 13.000 sama dengan A-nya 5.000 ditambah berarti ini jadi 4B. Nah, kita setarakan kedua ruasnya. Jadi yang ini 13.000 kurangi 5.000 sama dengan 4B. 8.000 sama dengan 4B dan 8.000 dibagi 4 sama dengan B. Nah, jadi B-nya itu atau selisihnya itu adalah 2.000 di setiap harinya. Nah, sekarang kita mau mencari U ke-6, berarti hari ke-6 dia menabung berapa sih? Nah, di sini ya berarti langsung masukkan aja. A-nya itu 5.000 ditambah 6 dikurangi 1 dikali B. Lalu si A-nya tadi udah diketahui 5.000 ditambah tadi ini 6 kurangi 1 yaitu 5. Terus bedanya itu tadi udah dicari 2.000. Berarti langsung tambahkan 5.000 tambah 10.000 sama dengan 15.000. Jadi Raka di hari ke-6 itu menabung sebesar 15.000. Tepuk tangan untuk Sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya kelompok terakhir silakan perwakilannya maju ke depan.
2B, yang ini kan rumusnya N dikurangi 1. Ini berarti 3 dikurangi 1, 2 dikali B, 2B sama dengan 58. Lalu ada U7 atau di hari ke-7 berarti sama dengan A ditambah 6B sama dengan 82. Nah, di sini kita mencari B-nya terlebih dahulu, di mana A ditambah 6B dikurangi A ditambah 2B sama dengan 82 dikurangi 58. Nah, ini A dikurangi A 0, 6B dikurangi 2B sama dengan 4B. 82 dikurangi 58 sama dengan 24. B-nya 24 dibagi 4 sama dengan 6. Lalu mencari A. Ini kan sudah diketahui B-nya. Lalu kita akan mencari A. A ditambah 2B sama dengan 58. A sama dengan 2 dikali tadi B-nya 6 sama dengan 58. A ditambah 12 sama dengan 46 sama dengan 58. 12-nya ini disetarakan jadi A sama dengan 46. Nah, karena udah diketahui B sama A-nya, di sini itu ada dua soal. Yang pertama yang ditanyakannya itu latihan panah kakak itu kan membentuk pola barisan, tapi kita belum tahu barisannya itu seperti apa. Nah, maka di sini ditulis tadi kan rumusnya UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 sama dengan B, maka berarti A-nya 46 ditambah N-1 dikali B-nya 6. Lalu pada soal yang kedua yaitu pada hari ke-15, maka kakak latihan berapa panah? Tinggal dimasukkan ke rumus, berarti 46 ditambah 15 dikurangi 1 dikali 6. 46 ditambah 14 dikali 6, 14 dikali 6 81 ditambah 46 130. Oke, untuk 84. oh iya 46 ditambah 81 sama dengan 130. Terima kasih. Jadi dari pembelajaran hari ini kan kita menemukan rumus barisan aritmetika ini ya. Nah, jadi ketika ditanyakan suku ke N-nya itu menggunakan rumus A tambah N kurangi 1 kali B. Nah, tadi kan yang kelompok 1 yang di tabel itu kan bilanya itu selalu sama ya. Berarti kalau barisan aritmetika itu dapat disimpulkan bedanya itu akan selalu konsisten, konstan seperti itu. Nah, kan untuk ini N kurangi 1 karena ketika misal ini ditanyakannya 4, berarti kan misal ditambah ke 4, dia tuh udah dikali ke 4, berarti kan itu tuh tidak terhitung, jadi dikurangi dengan suku sebelumnya seperti itu. Oke, untuk pembelajaran hari ini apakah ada yang bisa menyimpulkan kita belajar apa, terus menyelesaikan soalnya seperti apa dan rumusnya seperti apa, ataupun refleksi dari kegiatan pembelajaran hari ini untuk dievaluasi untuk pembelajaran selanjutnya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Bu, Silakan, kalian. pembelajaran hari ini yaitu tentang aritmetika. Jadi seperti dicontohkan pada awal, misalkan pada barisan pertama terdapat 1 kotak, pada barisan kedua terdapat 3 kotak, dan barisan ketiga terdapat 5 kotak. Maka dapat diketahui A bisa juga disebut dengan urutan pertama atau 1, yaitu 1. Dan untuk B bisa dicari dengan mengurangi barisan dari barisan sesuatu dikurangi barisan sebelumnya. Misal barisan 2 dikurangi barisan 1. Pada contoh tadi yaitu 3 dikurangi 1 yaitu 2. Jadi dapat disimpulkan rumus dari aritmetika yaitu UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Tepuk tangan untuk kalian yang telah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Mungkin untuk pembelajaran hari ini sekian dari Ibu, mohon maaf. Dan untuk pembelajaran selanjutnya kalian bisa membaca tentang deret aritmetika ya. Jadi kalian nanti sudah ada sedikit gambaran atau paham tentang apa itu deret aritmetika.